Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan atau Decision Support System atau DSS. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Dwi Wahyu Ramadan, NIM A1B019084. Selanjutnya ada Hari Fajar Suryanto dengan NIM A1B019123. Lalu ada Zahumar Noval Ripanza dengan NIM A1B019361. Dan yang terakhir ada Fetriga Zenisa Wibowo dengan NIM A1B019109. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian Decision Support System. Decision Support System atau DSS atau bisa juga disebut sistem pendukung keputusan adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengakses sebagian besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi, seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. DSS dimaksudkan untuk membantu pengambilan keputusan tertentu secara individual maupun kelompok. Dengan menggunakan PC, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan beraneka macam teknis analisis, mendapatkan database pusat atau database khusus untuk DSS, dan menampilkan hasilnya dalam format apapun yang dikehendaki. Sprague dan Carlson mendefinisikan DSS dengan cukup baik sebagai sistem yang memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama, sistem yang berbasis komputer. Kedua, dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Ketiga, untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Keempat, melalui cara simulasi yang interaktif. Yang kelima, di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Karakteristik 4 dan 5 merupakan fasilitas baru yang ditawarkan oleh DSS belakangan ini sesuai dengan perkembangan terakhir kemajuan perangkat komputer. Kemudian konsep DSS. Konsep DSS dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan time sharing komputer. Untuk pertama kalinya seseorang dapat berinteraksi langsung dengan komputer tanpa harus melalui spesialis informasi. Baru pada tahun 1971, istilah DSS diciptakan oleh G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton. Keduanya profesor MIT. Kedua orang tersebut merasa perlu suatu kerangka kerja untuk mengarahkan aplikasi komputer pada pengambilan keputusan manajemen dan mengembangkan apa yang telah dikenal sebagai Gorey dan Scott Morton Grid. Matrik ini didasarkan atas konsep Simon mengenai keputusan terprogram dan tidak terprogram setingkat-tingkat manajemen Robert N. Anthony. Sebuah DSS adalah salah satu dari beberapa pendekatan dalam membangun sistem informasi untuk melaksanakan tugas manajerial yang khusus atau masalah khusus, sehingga penggunaannya hanya terbatas pada masalah atau tugas tersebut. Oleh sebab itu, DSS cenderung dirancang untuk melayani manajer senior, walaupun sebenarnya juga bisa dirancang untuk melayani berbagai tingkat manajer. Sistem ini juga mencakup berbagai jenis sistem perangkat dan teknologi dalam pengembangan suatu organisasi. DSS dipakai untuk membantu pembuat keputusan dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran dan berguna bagi organisasi. Selanjutnya yaitu sifat. Berfokus pada proses keputusan, bukannya pemrosesan transaksi. Dirancang dengan mudah, sederhana, dapat diterapkan dengan cepat dan mudah dirubah. Dirancang dan dioperasikan oleh manajer, mampu memberikan informasi yang berguna bagi analis kegiatan manajerial selanjutnya. Berkaitan hanya dengan bagian kecil analisis atau bagian kecil dari masalah besar. Karena untuk masalah besar mungkin diperlukan lebih dari sebuah DSS. Memiliki logika yang serupa dengan cara manajer menganalisis situasi yang sama. Memiliki basis data bersih informasi yang disaring dari file dan informasi lain organisasi yang berasal dari lingkungan eksternal. Memungkinkan manajer untuk menguji hasil yang mungkin dari serangkaian alternatif yang memungkinkan manajer menjawab pertanyaan seperti apa pengaruhnya terhadap penjualan total dan keuntungan apabila saya mengubah potongan harga. Selanjutnya komponen. Secara garis besar, DSS dibangun oleh 3 komponen besar. Yang pertama database,
yang kedua model base, dan yang ketiga software system. Sistem database berisi kumpulan dari semua data bisnis yang dimiliki perusahaan, baik yang berasal dari transaksi sehari-hari maupun data dasar atau master file. Untuk keperluan DSS, diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Komponen kedua adalah model base atau suatu model yang merepresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif atau model matematika sebagai contohnya, sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan atau objektif, komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada atau constraints, dan hal-hal terkait lainnya. Kedua komponen tersebut untuk selanjutnya disatukan dalam komponen ketiga atau software system. Setelah sebelumnya direpresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer, contohnya adalah penggunaan teknik RDBMS atau Relational Database Management System, OODBMS atau Object Oriented Database Management System, untuk memodelkan struktur data. Sedangkan EBMS, Model Based Management System, dipergunakan untuk merepresentasikan masalah yang ingin dicari pemecahannya. Entiti lain yang terdapat pada produk DSS baru adalah DGMS atau Dialog Generation and Management System, yang merupakan suatu sistem untuk memungkinkan terjadinya dialog interaktif antara komputer dan manusia sebagai pengambilan keputusan. Jenis-jenis DSS. Aplikasi DSS yang ditawarkan di pasar sangat beraneka ragam. Dari yang paling sederhana atau quick hit DSS sampai dengan yang sangat kompleks atau institutional DSS. Quick hit DSS biasanya ditujukan untuk para manajer yang baru belajar menggunakan DSS atau sebagai pengembangan setelah jenis pelaporan yang disediakan oleh manajemen information system, satu level sistem di bawah DSS. Biasanya, masalah yang dihadapi cukup sederhana dan dibutuhkan dengan segera penyelesaiannya. Misalnya, untuk kebutuhan pelaporan atau pencarian informasi, sistem yang sama biasanya juga dipergunakan untuk melakukan analisa sederhana. Contohnya adalah melihat dampak yang terjadi pada suatu formulasi apabila variabel-variabel atau parameter-parameternya diubah. Di dalam perusahaan, DSS jenis ini biasanya diimplementasikan dalam sebuah fungsi organisasi yang dapat berdiri sendiri atau berdasarkan data yang dimiliki fungsi organisasi tersebut. Misalnya adalah DSS untuk menyusun anggaran tahunan, DSS untuk melakukan kenaikan gaji karyawan, DSS untuk menentukan besarnya jam lembur karyawan, dan lain sebagainya. Institutional DSS merupakan suatu aplikasi yang dibangun oleh para pakar bisnis dan ahli DSS. Sesuai dengan namanya, DSS jenis ini biasanya bekerja pada level perusahaan di mana data yang dimiliki oleh masing-masing fungsi organisasi telah diintegrasikan atau dibuat strukturnya dan didefinisikan kaitan-kaitannya. Contohnya adalah DSS untuk memprediksi pendapatan perusahaan di masa mendatang, yang akan mensimulasikan data yang berasal dari divisi sales, divisi marketing, divisi logistik, dan divisi operasional. Contoh implementasi yang tidak kalah menariknya adalah suatu sistem di mana jika manajemen memiliki rencana untuk mem-PHK-kan beberapa karyawannya, akan dapat disimulasikan dampaknya terhadap neraca profit dan loss perusahaan. Contoh aplikasi penggunaan DSS lain yang paling banyak digunakan di dalam dunia bisnis adalah untuk keperluan analisa marketing, operasi logistik dan distribusi, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi. Dalam mepresentasikan DSS, agar mudah dipergunakan dan dimengerti oleh user, dalam hal ini adalah manajer perusahaan, format grafik mutlak dipergunakan untuk melengkapi teks yang ada. Contoh-contoh model grafik yang populer dipergunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah time series charts untuk melihat dampak sebuah variabel terhadap waktu, bar charts untuk memperbandingkan kinerja beberapa entity, pie charts untuk melihat komposisi atau presentasi suatu hal, scattered diagrams untuk menganalisa hubungan antara beberapa variabel, maps untuk merepresentasikan data secara geografis, layouts untuk menggambarkan lokasi barang secara fisik seperti pada bangunan dan kantor, hierarchy charts untuk menggambarkan struktur organisasi, sequence charts untuk merepresentasikan sesuatu dengan logika yang terstruktur, contohnya adalah diagram flow charts, dan motion graphics untuk memperlihatkan perilaku dari variabel yang diamati dengan cara animasi. Jenis-jenis grafik di atas biasanya dapat ditampilkan dalam dua macam format, yaitu
2 dimensi, dan 3 dimensi. Adapun tujuan DSS. Perintis DSS yaitu Peter D.W. Keane bekerjasama dengan Scott Martin 1978 dalam McCloud 1995 mengemukakan beberapa tujuan yang harus dicapai melalui penerapan DSS adalah yang pertama, membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah dalam kategori semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian yang dilakukan oleh manajer, bukan menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Dari 3 tujuan tersebut, membuat mekanisme kerja DSS menjadi semakin jelas. Dalam hal ini, terdapat 3 prinsip dasar dari konsep DSS, Keane dan Martin 1978, yaitu: pertama, struktur masalah. Sulit untuk menemukan masalah yang sepenuhnya terstruktur. Sebagian besar bersifat semi terstruktur atau yang disebut sebagai area kelabu oleh Simon. Ini berarti DSS diarahkan pada area di mana sebagian besar masalah berbeda. Kemudian yang kedua, dukungan keputusan. DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer. Adanya hubungan antara struktur masalah dengan tingkat dukungan yang dapat disediakan oleh komputer. Komputer dapat diterapkan pada bagian masalah yang terstruktur, sedangkan manajer sangat bertanggung jawab pada bagian masalah yang tak terstruktur dengan melakukan pekerjaan penilaian atau intuisi dan melakukan analisis. Manajer dan komputer bekerjasama sebagai sebuah tim dalam memecahkan masalah yang berada dalam area semi struktur yang luas. Kemudian yang ketiga, efektivitas keputusan. Waktu bagi manajer adalah sangat berharga dan tidak boleh terbuang. Namun, manfaat utama dari penggunaan DSS adalah dihasilkannya keputusan yang lebih baik. Manajer harus memutuskan alternatif mana yang terbaik. Oleh karena itu, mungkin saja manajer menghabiskan waktu ekstra untuk memperluas solusi sehingga mencapai optimum, dan ketelitian yang meningkat akan senilai dengan waktu dan usaha yang dikeluarkan. Lebih dari itu, para manajer menggunakan pertimbangannya dalam menentukan kapan suatu keputusan akan berkontribusi pada suatu upaya pemecahan masalah. Demikianlah materi tentang sistem penunjang keputusan atau Decision Support System (DSS) dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.